Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Salasius akan mempresentasikan hasil analisis SWOT dari produk kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alicia Rahman Farin dengan NIM akhir 040. Saya Gina Aureli Mahana dengan NIM akhir 112. Dan saya Indah Anin Dendrobaiti dengan NIM akhir 077. Di sini kita akan mulai dengan deskripsi produk. Jadi produk kita itu adalah Salasius, adalah hasil inovasi kuliner kreatif yang terinspirasi dari hidangan khas dari Vietnam. Dikembangkan dengan penyesuaian cita rasa agar cocok dengan lidah masyarakat lokal. Produk ini memadukan konsep makanan ringan yang segar dan dengan sayuran dan isian lainnya yang dibalut dengan rice paper. Disajikan dengan sangat rendah kalori serta tetap lezat namun menyehatkan. Selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT yang pertama, yaitu ada strength atau kekuatan. Yang pertama, keunggulan produk sehat. Produk kami berisi sayuran segar sehingga rendah minyak dan kalori dibandingkan jajanan umum di lingkungan sekitar. Selanjutnya yang kedua, ada inovasi dan variasi menu. Kami melakukan inovasi isian menjadi dua pilihan menarik. Hal ini memberikan pilihan lebih banyak bagi pembeli sesuai selera masyarakat, baik yang suka rasa ringan maupun yang ingin lebih gurih dan kenyang. Lalu yang ketiga ada lokasi strategis. Berada di kawasan yang dikelilingi banyak intuisi pendidikan sehingga akses ke target pasar utama sangat mudah dan dekat. Selanjutnya yang keempat itu ada praktis dan fleksibel. Bentuknya yang berupa roll yang mudah dibawa dan cocok dikonsumsi kapan saja, baik sehingga camilan maupun pengganjal perut. Selanjutnya yang terakhir itu ada dikelola secara kelompok. Proses produksi, pengolahan, hingga pemasaran bisa berjalan lebih lancar dan cepat karena pembagian tugas antar anggota tim. Selanjutnya yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu ketergantungan pada bahan segar. Bahan utama berupa sayuran dan bahan olahan memiliki masa simpan yang pendek dan mudah rusak jika tidak disimpan dengan suhu yang tepat. Yang kedua itu belum dikenal masyarakat terlalu umum. Produk ini masih tergolong baru di lingkungan masyarakat, sehingga diperlukan waktu dan usaha lebih untuk membangun kepercayaan pembeli. Yang ketiga ada harga bahan baku berfluktuasi. Beberapa bahan seperti rice paper, keju, dan daging olahan harganya bisa berubah sewaktu-waktu. Selanjutnya yang keempat ada bentuk produk mudah berubah. Jika ditumpuk atau dibawa terlalu lama, bentuk gulungan bisa lepas atau isian keluar, sehingga sedikit menyulitkan jika harus dikemas dalam jumlah yang banyak. Analisis selanjutnya yaitu potensi atau opportunity. Yang pertama ada potensi pasar sangat besar. Jadi di Purwakarta itu udah banyak banget perguruan tinggi dan juga sekolah. Dan otomatis banyak mahasiswa dan juga anak-anak muda yang butuh makanan praktis dan juga murah. Selain itu, tren hidup sehat juga terus meningkat. Jadi produk kita ini punya peluang besar untuk diterima di pasar. Yang kedua yaitu sedikit pesaing di makanan sehat. Kalau kita lihat memang banyak banget penjual jajanan di sekitar kita, tapi yang benar-benar fokus ke makanan sehat itu masih jarang. Nah, di sini kita nggak cuma menawarkan konsep jajanan, tapi juga ada konsep makanan sehat. Yang ketiga yaitu kemudahan pasar. Lingkungan di sekitar kita itu padat masyarakat dan anak muda. Jadi promosi lebih mudah untuk tersebar lewat media sosial ataupun dari mulut ke mulut. Jadi informasi produk kita ini bisa cepat sampai dan kita juga bisa memanfaatkan sistem pre-order supaya produknya itu lebih fresh, sesuai dengan permintaan dan nggak ada bahan yang terbuang. Lalu analisis opportunity yang terakhir yaitu kemungkinan inovasi menu. Karena produk kita ini lumayan fleksibel, jadi kedepannya ada peluang untuk menambah variasi menu. Misalnya bisa dengan menambahkan isian ayam, telur, ataupun varian saus supaya nanti tuh konsumen nggak bosan. Jadi produk kita ini bisa terus berkembang sesuai dengan selera di pasar. Lalu yang terakhir itu ada ancaman. Di sini ada empat ancaman. Yang pertama, persaingan yang sangat padat. Lingkungan sekitar produk Salasius ini sangat ramai dengan berbagai jenis makanan, mulai dari jajanan tradisional, makanan berat, hingga cemilan yang kekinian. Nah, hal ini itu membuat produk harus bersaing keras untuk mendapatkan perhatian banyak konsumen. Lalu yang kedua itu ada risiko ditiru pesaing. Ada kemungkinan pedagang lain akan meniru produk dari kami dengan menjual harga lebih murah. Ini bisa mengurangi daya saing dari Salasius, terutama jika konsumen lebih memilih harga yang lebih murah daripada kualitas atau keunikan produk tersebut. Lalu yang ketiga itu ada perubahan selera pasar. Nah, di sini minat konsumen terhadap makanan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Jika di masa depan muncul tren makanan baru yang lebih populer, ada risiko pembeli akan beralih dan meninggalkan produk Salasius. Yang keempat, pengaruh kondisi cuaca. Saat musim hujan atau musim dingin, masyarakat itu cenderung memilih makanan yang hangat. Kondisi ini dapat menurunkan sementara waktu minat terhadap produk ringan seperti produk kami Salasius. Terima kasih.